Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman channel Garuda Perang Official dimanapun kalian berada ya. Saya doakan semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, dikabulkan semua doa-doanya dan dipanjangkan umurnya ya. Amin 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini saya akan membawakan cerita yang sedikit berbeda ya. Dikarenakan serial Joko Samudro itu butuh intonasi yang berbeda-beda dari setiap karakter ya. Sedangkan sekarang saya masih agak kurang fit ya teman-teman, masih batuk dan pilek. Ditakutkan kalau dipaksa melanjutkan serial Joko Samudro malah nggak maksimal ya nanti ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang aksara Jawa yang ternyata menyimpan makna dan filosofi yang begitu mendalam ya teman-teman ya. Yang saya maksud di sini adalah aksara Hanacaraka ya teman-teman ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah siapa sih sebenarnya yang menciptakan aksara Jawa Hanacaraka ini gitu teman-teman. Jadi menurut buku yang telah saya baca, ternyata pencipta dari aksara Jawa Hanacaraka ini ada 3 versi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada referensi lain atau ada pandangan lain boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Jadi kita hanya saling belajar dan saling berdiskusi aja teman-teman. Oke, seperti apa pembahasannya? Mari kita mulai satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama, aksara Hanacaraka ini diyakini adalah ciptaan dari Aji Saka. Jadi Aji Saka ini diyakini sebagai pencipta aksara Jawa. Demikianlah narasi yang banyak diyakini oleh sebagian masyarakat melalui cerita turun-temurun antar generasi ya teman-teman ya. Jadi diceritakan itu Aji Saka ini adalah pemuda asal India yang baru saja menyelesaikan studi di sebuah padepokan. Dia melakukan perjalanan bersama kedua abdinya atau kedua pembantunya ya, yang bernama Dora dan Sembada. Nah, Aji Saka ini melakukan pengembaraan untuk menemukan sebuah negeri yang subur, makmur loh jinawi yang bernama Nusantara ya teman-teman ya. Karena dia terbebani dengan barang bawaan yang begitu banyak, akhirnya ketika orang ini singgah di pulau yang bernama Pulau Majeti, dan si Dora diminta oleh Aji Saka untuk tinggal sementara waktu di pulau tersebut ya, dengan memberikan pesan bahwa Dora harus menjaga barang-barang milik Aji Saka ini, karena suatu saat ia akan kembali lagi untuk menjemput Dora, dan tak boleh seorang pun selain Aji Saka yang boleh mengambil barang-barang tersebut. Nah, singkat cerita, Aji Saka ini berhasil menjadi raja di sebuah negeri yang selama ini ia cari teman-teman. Jadi setelah dia itu mengalahkan raja yang dolim ya, yang bernama Dewata Cengkar, raja yang suka makan manusia ya teman-teman, ia pun teringat dengan kawan seperjuangannya dahulu yang bernama si Dora ini ya, yang masih tinggal di Pulau Majeti. Akhirnya Aji Saka pun memerintahkan Sembada untuk mengambil barang-barang miliknya, sekaligus menjemput Dora supaya mereka bertiga dapat berkumpul lagi di negeri yang makmur dan tentram tersebut. Singkat cerita, Sembada pun berangkat ke Pulau Majeti. Dan sesampainya ia di tempat Dora, Sembada menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengambil barang-barang milik Aji Saka ya teman-teman ya, dan mengajak si Dora ini untuk tinggal di negeri yang telah dikuasai atau dipimpin oleh Aji Saka ini. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi teman-teman. Ternyata si Dora ini tidak gampang percaya begitu saja, sebab ia teringat pesan sang tuannya itu atau Aji Saka, bahwa hanya sang tuanlah yang berhak mengambil barang-barang tersebut. Karena keduanya berargumentasi yang kuat dan mempertahankan keyakinan mereka, karena perintah dari tuannya itu mereka pegang teguh ya teman-teman ya.
Akhirnya pertarungan pun tidak terelakkan lagi. Jadi terjadilah pertarungan antara keduanya dan tak dapat dihindarkan ya. Karena keduanya sama-sama kuat, akhirnya baik Dora maupun Sembada mati sampyuh teman-teman. Atau keduanya mati ya teman-teman ya. Singkat cerita, Prabu Ajisaka pun sangat terpukul ya teman-teman ya, mengetahui fakta kedua Ponokawan yang sangat setia mati karena saling mempertahankan kesetiaannya kepada tuannya. Jadi si Ajisaka ini merasa sangat bersalah ya kepada si Dora dan Sembada, karena dia tidak memperhitungkan akan terjadi hal-hal seperti ini. Karena si Sembada ini memegang teguh perintah dari Ajisaka, begitu juga si Dora. Jadi si Dora ini memegang teguh perintah dari Ajisaka bahwa tidak boleh ada satu orang pun selain dirinya yang boleh mengambil barang-barang yang telah dititipkan kepada Dora. Dan si Dora ini memegang teguh keyakinan itu. Sedangkan si Sembada ini juga dia memegang teguh perintah dari si Ajisaka bahwa dia diharuskan untuk mengambil barang-barang yang telah dia tinggal di Pulau Majeti itu, yang mana barang itu dititipkan kepada Dora. Nah, ketika si Dora ini menolak, otomatis si Sembada ini juga merasa dia punya keyakinan bahwa dia diperintahkan untuk mengambil gitu loh teman-teman. Nah, karena keduanya sama-sama tidak bisa saling mengalah, akhirnya terjadilah sebuah pertempuran dan keduanya mati gitu. Singkat cerita, setelah Prabu Ajisaka menguburkan jenazah dari keduanya dalam satu liang lahat ya, ia pun tergerak untuk melakukan pertapaannya. Kemudian ia pun mendapatkan ilham tentang serangkaian huruf yang ia tulis di atas sebuah prasasti yang berbunyi Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Botongo, yang mana dari buku yang saya baca bahwa maknanya adalah Hono Coroko atau ada utusan, Doto Sawolo saling berdebat dan bertengkar, Podo Joyonyo keduanya sama-sama sakti, Mogo Botongo terserah kepada Tuhan semuanya menjadi bangkai. Jadi singkat cerita bahwa versi dari Prabu Ajisaka ini, si Prabu Ajisaka ini mendapatkan ilham ketika melakukan pertapaan ya teman-teman ya, setelah dia menguburkan kedua pembantunya itu, si Dora dan Sembada ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada tafsiran lain atau ada versi lain, boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke versi yang kedua ya teman-teman ya. Jadi ada pendapat yang berbeda datang dari Moh Husni. Jadi beliau ini mengilustrasikan bahwa aksara Jawa ini berkaitan erat dengan penyerangan Mongol ke Singasari ya, yang berhasil digagalkan oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja di tahun 1293 Masehi ya. Dengan menggunakan tipu muslihat, pasukan Mongol nggak jadi menaklukkan Singasari ya, dan justru membantu kerajaan ini untuk menumpas pasukan Kediri ya. Jadi si Muhammad Husni ini mengilustrasikan situasi ini dengan Hono Coroko ada utusan, Doto Sawolo tanpa peperangan, Podo Joyonyo sama-sama jaya atau tercapai cita-citanya, dan Mogo Botongo mangga betagen. Silahkan ditebak. Jadi jika merujuk pada pendapat ini, huruf Jawa Kali pertama kali diciptakan pada era awal Majapahit ya teman-teman ya. Maaf teman-teman, untuk versi yang kedua ini jujur saja saya agak kurang paham ya. Jadi kalau teman-teman bisa memberikan pencerahan atau punya gagasan tentang versi yang kedua ini,
Boleh kita saling sharing ya teman-teman ya. Bisa tambahkan di kolom komentar ya. Oke, lanjut ke versi yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi menurut versi yang ketiga ini, aksara Jawa diciptakan oleh Jana Badra. Jadi pendapat ini dikemukakan oleh Wasisto ya. Jadi diceritakan bahwa Jana Badra adalah seorang sarjana asli Jawa. Dia juga seorang pendeta Buddha Hinayana. Jadi sosok ini menjabat sebagai emban Tuwonggono serta Mahapatih Mangkubumi pada saat Sanjaya berkuasa di Mataram kuno ya. Si Wasisto ini juga menyebut bahwa Jana Badra ini mempunyai nama lainnya, yaitu Danyang Samarasta atau lebih dikenal dengan nama Semar. Nah, kalau merujuk pada versi yang ketiga ini, aksara Jawa diciptakan pada abad ke-8 Masehi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah 3 versi pencipta aksara Hanacaraka, aksara asli tanah Jawa ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut teman-teman, dari ketiga versi ini mana sih yang paling memungkinkan pencipta asli dari terciptanya aksara Hanacaraka ini? Boleh kita saling sharing ya teman-teman ya, atau kita bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Terima kasih.